Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan sastra bandingan dalam konteks definisi dan juga hakikat. Nah, jadi di dalam pemaparan materi kali ini, kita akan berkutat atau kita akan mendiskusikan atau kita akan membicarakan tentang definisi sastra bandingan dilihat dari beberapa pendapat yang sudah pernah diutarakan oleh beberapa pakar ataupun ahli sastra yang berbicara tentang definisi sastra bandingan tersebut. Termasuk nantinya hakikat dari sastra bandingan ini jika dikaitkan dengan ilmu sastra yang lainnya itu akan seperti apa. Jadi yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah bahwa di mata kuliah yang lain ya saya sudah pernah menjelaskan bahwa sastra ketika kita berbicara sastra sebagai konteks keilmuan atau lazimnya kita sebut sebagai ilmu sastra. Nah, nanti kita akan berbicara empat hal ini ya, ada teori sastra, lalu ada sejarah sastra, lalu ada kritik sastra dan juga sastra bandingan ya, yang dalam hal ini kita masuk kepada pembahasan yang keempat ini yaitu sastra bandingan karena di semester berikutnya Anda semua sudah melalui tiga tahapan tersebut, baik itu teori sastra dalam mata kuliah teori dasar sastra, lalu sejarah sastra dalam mata kuliah sejarah sastra Indonesia, dan juga kritik sastra walaupun tidak ada mata kuliahnya secara khusus tapi secara aplikatif sudah pernah Anda aplikasikan di dalam tiga mata kuliah, yaitu kajian puisi, kajian prosa, kajian drama. Nah, sekarang sebagai bagian dari ilmu sastra tersebut, nah pada semester kali ini kita akan masuk kepada mata kuliah yang disebut dengan sastra bandingan. Definisi sastra bandingan ada begitu banyak berkaitan dengan definisi sastra bandingan ya, sebagaimana yang coba saya kutip dari pendapat dari Henri Remarque yang dia uh, kemukakan ya, yaitu bahwa kajian sastra bandingan itu merupakan kajian sastra di luar batas-batas sebuah negara dan kajian hubungan di antara sastra dengan bidang ilmu sastra kepercayaan yang lainnya. Nah, ada beberapa kata kunci yang mesti Anda pahami dari pendapat Remarque ini adalah pertama berkaitan dengan batas-batas sebuah negara. Nah, karena kalau kita berbicara dalam dunia nyata, gitu ya, negara-negara dunia itu nantinya memiliki batas-batas secara teritorial, gitu kan ya. Sama seperti kalau kita berbicara Indonesia kan nanti ada di utara berbatasan dengan apa, di selatan berbatasan dengan apa, di barat berbatasan dengan apa, di timur berbatasan dengan apa. Nah, itulah yang kita sebut sebagai batas-batas sebuah negara dalam konteks teritorial, gitu ya. Nah, lalu berikutnya, kata kunci berikutnya adalah sastra dengan bidang ilmu lain. Nah, sastra dengan bidang ilmu lain juga nantinya dengan kepercayaan yang lain. Nah, itu sebagai kata kunci yang kedua dan ketiga. Nah, jadi dalam konteks kajian sastra dengan bidang ilmu yang lainnya ini, nanti kita akan berbicara bahwa karya sastra tersebut itu bisa dibandingkan ya, dengan bidang-bidang ilmu yang lainnya, yang dalam hal ini bisa dengan satu rumpun ilmu bidang seni, misalkan sastra yang secara definisinya sebagai seni estetik yang mediumnya menggunakan bahasa, ya bisa coba kita perbandingkan dengan seni yang lainnya. Contohnya lazim banyak kita temukan, misalkan ada musikalisasi puisi di mana satu konteks seni sastra, lalu berikutnya diaplikasikan dengan seni musik yang menjadi yang kita sebut sebagai musikalisasi puisi. Lalu kalau misalkan drama, ya lalu dipentaskan dalam bentuk teater, nanti kita akan berbicara satu seni sastra dengan seni pertunjukan yang lainnya. Dan begitu banyak nantinya bisa kita temukan antara sastra dengan bidang ilmu seni yang lainnya. Nah, termasuk nantinya berdasarkan pendapat Remarque ini, kita juga nanti akan banyak menemukan bahwa sastra dibandingkan dengan bidang ilmu lainnya di luar sastra. Nah, banyak contoh yang bisa saya berikan, misalkan dari pendapat Remarque ini, misalkan kalau kita mengenal ada karya sastra yang membicarakan tentang
apa namanya itu politik misalkan. Nah, kita akan mau tidak mau akan berbicara tentang membandingkan antara sebuah teks yang isinya itu hakikatnya dalamnya itu berbicara tentang politik. Lalu misalkan sastra dengan agama, ya banyak karya-karya yang tercipta nantinya mengkaitkan dengan agama, terutama misalkan kalau dalam agama Islam kita bisa mengenal atau banyak membaca karya-karya dari Viviana Ross, lalu berikutnya karya Asma Nadia yang populer itu ya, atau karya Habibur Rahman El-Syarazi. Nah, itu kita mau tidak mau akan menghubungkannya itu dengan bidang ilmu agama dan yang lain-lainnya. Saya kira seperti itu ya. Dan masih banyak lagi bidang ilmu yang lainnya yang akan berkaitan yang sesuai dengan pendapat Remak ini. Nah, juga dalam konteks kepercayaan lainnya, ya kita akan berbicara juga tadi selain misalkan apa namanya itu sastra dikaitkan dengan bidang ilmu yang lainnya di luar bidang seni, juga kita akan berbicara juga bagaimana sastra itu nanti bisa kita bandingkan dengan beberapa kepercayaan-kepercayaan ya. Karena kan tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita berbicara konteks sastra lisan di Indonesia, nah itu akan selalu nantinya berkaitan dengan salah satunya misalkan bidang kepercayaan. Misalkan kita mengenal ada mantra, itu kan walaupun kalau untuk konteks sekarang jarang digunakan. Nah, tapi pada masanya kita akan berbicara bahwa itu akan berkaitan juga nantinya dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam masyarakat seperti itu. Pendapat yang sama sejenis juga dikemukakan oleh Toha Nada ya sama tahun 90. Beliau mengatakan bahwa sastra Bandingan itu merupakan suatu studi atau kajian sastra suatu bangsa yang mempunyai kaitan kesejarahan dengan sastra bangsa yang lainnya, bagaimana terjalinnya proses saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, dan apa yang telah diambil suatu sastra dan apa pula yang telah disumbangkannya seperti itu. Nah, kalau kita lihat esensi dari penjelasan atau pemaparan yang dikatakan oleh nada tersebut, sebetulnya konteksnya sama. Ya, kata kuncinya itu adalah membanding-bandingkan atau sebagai sebuah studi kontestasi, gitu kan ya. Hanya saja nantinya aspek yang dilihatnya, kalau tadi berbicara tentang, kalau Remak tadi berbicara tentang batas-batas negara atau batas wilayah secara teritorial, juga nantinya berkaitan dengan bidang ilmu yang lainnya. Nah, kalau nada ini melihatnya dari keterkaitan antara satu teks ya sastra ya dengan teks yang lainnya, itu dilihat dari bagaimana proses sejarahnya atau bagaimana asal usulnya seperti itu. Nah, lalu dikaitkan pula dengan nantinya konsep bahwa ada satu bangsa mempengaruhi bangsa yang lainnya. Nah, ini pun nantinya akan kita banyak dibahas juga atau berkaitan dengan nantinya dalam tradisi postkolonial. Ya, kenapa? Karena nantinya akan berkaitan juga bagaimana bias-bias kolonialisme itu ya nantinya masih muncul di dalam karya sastra yang dibuat atau dihasilkan oleh negara-negara yang dijajahnya seperti itu. Nah, keterkaitan ini pun gitu kan nanti akan juga kita berbicara bagaimana suatu peradaban bangsa yang besar itu nanti mempengaruhi beberapa bangsa-bangsa yang lainnya. Karena tidak bisa dimungkiri bahwa sebagai contohnya misalkan peradaban besar Tiongkok ya peradaban besar Cina itu akan berpengaruh banyak kepada teks-teks sastra yang tercipta di beberapa negara. Sama juga seperti misalkan kita tidak bisa menutup mata bahwa pengaruh India gitu ya, bangsa India, peradaban Sungai Indus dan Gangga gitu kan ya, seperti itu akan berpengaruh besar ya, terutama misalkan di Jawa gitu kan ya. Nah, makanya tidak heran bahwa banyak misalkan pengarang Jawa gitu kan ya, banyak pengarang yang beretnis Jawa yang menulis dalam bahasa Indonesia akan selalu terpengaruh dengan cerita-cerita tentang pewayangan. Dan kalau kita mau jujur, cerita wayang yang ada di Indonesia, baik itu dalam tradisi Hindu maupun dalam tradisi Islam, basicnya itu diambil dari cerita-cerita dari epos Ramayana ataupun dari epos Mahabharata seperti itu. Nah, itulah kurang lebih saya kira yang bisa saya jelaskan dari apa yang coba dipaparkan oleh nada. Kira-kira perbandingannya kalau dari Remak dengan nada itu seperti itu.
Nah, berikutnya yang tak kalah juga adalah dari Susan Basnet. Nah, jadi Susan Basnet itu mengatakan bahwa intinya itu sama. Jadi kita nanti akan berbicara pada aspek multikultural. Nah, jadi tidak hanya nantinya sastra bandingan itu sebagai sebuah konsep yang monodisipliner. Nah, jadi kalau Basnet itu melihatnya itu bagaimana nantinya aktivitas manusia ya dalam konteks literasi, dalam konteks bersastra itu nanti akan banyak dipengaruhi dengan berbagai macam interaksi antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, jadi kan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya itu saling mempengaruhi. Nah, makanya tak heran juga bahwa sastra bandingan ini merupakan kajian multidisipliner. Ya, jadi kan nanti kita akan berkaitan juga nantinya dengan ada peranti-peranti yang lainnya atau di bidang-bidang ilmu yang lainnya yang akan menunjang dalam konteks penelitian sastra bandingan ini. Gitu ya, baik nantinya dari ilmu seni, tadi seperti yang saya jelaskan untuk menanggapi pernyataan dari Remak gitu ya, ada dengan bidang sains dan juga nantinya bidang filsafat seperti itu. Jadi secara garis besarnya itu lebih kurangnya sama. Nah, yang tak kalah penting adalah bahwa di dalam mata kuliah ini ya secara hakikat Anda perlu nantinya memahami ada istilah-istilah penting yang akan banyak muncul di dalam konteks sastra bandingan ini, yaitu ada yang disebut dengan sastra lokal, sastra nasional, sastra dunia, dan juga sastra bandingan. Nah, tadi sastra bandingan sudah saya jelaskan definisinya seperti apa, gitu kan, berdasarkan pendapat Susan Basnet, Tohanada, dan juga dengan Remak. Kalau sastra lokal kita secara sederhananya berbicara bahwa kita berbicara nantinya lokalitas. Nah, kita berbicara suatu entitas atau suatu etnis atau suatu suku. Makanya nggak heran kalau kita berbicara konteks keindonesiaan atau konteks Indonesia, itu nanti setiap budaya, ya setiap entitas budaya yang ada di Indonesia itu ada banyak memunculkan sastra-sastra yang sifatnya lokal tersebut. Yang paling umum atau populer misalkan dan banyak dikaji, saya kira kita berbicara nanti ada sastra Jawa gitu kan ya, karena banyak misalkan pujangga-pujangga besar, misalkan seperti Ronggo Warsito gitu kan ya, seperti itu banyak menghasilkan sebuah karya-karya sastra dalam bahasa Jawa. Atau misalkan kalau kita mengacu kepada kitab-kitab dulu yang pada saat itu dikatakan sebagai sebuah karya sastra, misalkan ada Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, dan lain-lain seperti itu. Nah, itu salah satu bagian dari apa yang kita sebut sebagai sastra yang lingkupnya itu lokal. Nah, lalu berikutnya misalkan contoh yang lainnya ada sastra Sunda, atau misalkan ada sastra Melayu, dan yang lain-lain yang lingkupnya itu nantinya dibatasi dengan satu entitas budaya tertentu. Lalu berikutnya ada sastra nasional. Nah, nasionalisme itu kita selalu berbicara nanti dalam konteks ada bahasa yang menyamakan antara atau yang menyatukan itu antara entitas budaya satu dengan budaya yang lainnya dalam konteks gitu kan sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah negara yang kita sebut sebagai Negara Kesatuan Indonesia. Yaitu perantinya itu yang mempersatukannya adalah bahasa Indonesia tentunya seperti itu. Nah, dalam pengertian sastra nasional ini, nanti kita akan berbicara bahwa ya, bahasa Indonesia ini itu digunakan sebagai media ya dalam menuliskan karya sastra, baik itu puisi, prosa, drama. Nah, jadi ketika kita berbicara sastra nasional, kita akan berbicara bahwa ya ada bahasa yang menyatukan bersatu, bahasa yang digunakan secara nasional dan juga nantinya digunakan sebagai media bagi pengarang, bagi sastrawan untuk menuliskan. Nah, untuk konteks lokal nasional ini akan beragam kalau kita berbicara Indonesia, gitu kan ya. Kenapa? Karena memang ada bias-bias lokalitas itu muncul di dalam konteks sastra nasional. Maksudnya ketika misalkan seorang pengarang dengan latar belakang budaya Jawa, seorang pengarang dengan latar budaya Sunda, nah itu nantinya bias-bias lokalitasnya itu selalu muncul atau sering muncul di dalam ketika dia menuliskan dalam bahasa nasional, dalam hal ini bahasa Indonesia, gitu kan ya. Nah, itu tidak menjadi masalah. Tetap nantinya dalam kitab kalau kita mendefinisikan, bukan mendefinisikan, kalau kita mengklasifikasikannya akan sangat mudah gitu kan. Tadi kalau kita berbicara lokal nasional itu dilihat dari bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan. Kalau lokal bahasa daerah, kalau nasional nanti menggunakan bahasa nasionalnya. Nah, itu pun berlaku nantinya untuk beberapa negara secara internasional, walaupun secara internasional
lagi-lagi kita nanti akan berbicara bagaimana bahasa Inggris itu dijadikan sebagai bahasa internasional yang lazim digunakan. Nah, walaupun kalau kita mengacu kepada standar bahasa yang digunakan PBB kan itu ada berapa, ada 5 atau 6 lah saya kira seperti itu. Tapi yang paling utama saya kira bahasa Inggris yang paling lazim digunakan sebagai bahasa pergaulan internasional. Nah, kaitannya apa dengan konteks sastra dunia ini? Jadi lebih sederhananya kita akan berbicara apa yang disebut dengan sastra dunia itu, yaitu ya sastra yang ditulis dengan bahasa yang memang digunakan dalam pergaulan konteks internasional atau dunia. Ya, jadi kalau selama ini kita selalu mendengar bahwa banyak sastra Indonesia yang diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa, salah satunya itu yang paling utama adalah diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Karena secara seluruh dunia pada dasarnya atau lazimnya itu menggunakan bahasa internasional sebagai bahasa pergaulannya itu adalah bahasa Inggris. Ya, jadi tak heran sama seperti misalkan panitia Nobel misalkan setahunnya dalam ini Nobel Sastra menilai karya sastra yang akan dinominasikan menjadi Nobel itu gitu ya dari seluruh dunia gitu kan ya, itu nantinya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, jadi mereka itu menilainya itu karya sastra dari berbagai belahan dunia, ya baik yang ditulis dalam memang bahasa ibunya itu bahasa Inggris, dan juga yang bukan bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya, tapi ketika dalam konteks penilaian yang dikatakan dengan sastra dunia itu adalah sastra yang menggunakan bahasa Inggris minimal. Tapi kalau kita kembali lagi tadi kepada bahwa ada beberapa bahasa yang secara internasional, ya kalau kita kaitkan dengan konteks PBB itu banyak, misalkan ada bahasa Inggris, bahasa Perancis, Arab gitu ya, Mandarin gitu kan ya, dan yang lain-lain. Saya kira kalau pakai istilah atau istilah penggunaan bahasa PBB tersebut itu bisa kita kategorikan juga sebagai sastra dunia. Nah, inilah yang coba kita bahas ya dalam hakikat sastra bandingan, bahwa kata kuncinya yang selalu saya bilang bahwa itu akan selalu ada dua hal. Pertama ada teks sastra, lalu yang kedua adalah berusaha untuk Anda membanding-bandingkan, gitu kan ya. Nah, lokal, nasional, ya, dan juga dunia ini merupakan sebuah peranti yang nanti bisa Anda gunakan dalam usaha membanding-bandingkan tersebut. Nanti sifatnya itu bisa antara satu lokalitas dengan lokalitas yang lain, gitu kan ya. Seperti contoh misalkan cerita rakyat di Jawa, Roro Mendut, gitu ya, cerita kisah kasih tak sampai, itu pernah dituliskan oleh YB Mangunwijaya dengan judul yang sama yaitu Roro Mendut, yang YB Mangunwijaya notabene seorang Jawa, itu orang yang berasal dari suku Jawa. Lalu berikutnya sama ada novel berjudul sama itu Roro Mendut ditulis oleh Ayib Rosidi. Nah, itu kan akan menarik karena Ayib Rosidi yang seperti kita ketahui dia beretnis Sunda, lebih kurangnya seperti itu, walaupun sampai dengan akhir hayatnya meninggal beliau tinggalnya di Pabelan di Magelang gitu, seperti itu. Nah, satu cerita lalu berikutnya dituliskan oleh dua entitas berbeda, kira-kira ada perbedaannya nggak gitu kan ya? Mungkin ada. Nah, itulah hakikat dari kita membanding-bandingkan seperti itu. Jadi bisa antara sastra lokal dengan lokal yang lainnya dari segi sumber cerita gitu kan ya, dari segi sumber cerita. Nah, lalu berikutnya kalau dari sastra nasional misalkan kita bisa perbandingkan ada beberapa karya sastra yang nantinya lebih menyerupai antara satu dengan yang lainnya. Dan perlu Anda semua ingat bahwa kalau meminjam istilah Pak Sapadi Djoko Damono gitu ya, beliau selalu mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang orisinal gitu kan ya. Semuanya itu selalu nantinya menggunakan konsep meminjam, menggunakan konsep mengambil, atau kalau kita menggunakan istilahnya Plato itu nanti konsep mimesis, meniru, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ada kecenderungan nantinya antara satu karya dengan karya yang lainnya itu nantinya akan saling ketergantungan atau saling
saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, misalkan saya bisa berikan contoh, ada banyak karya-karya Senogumi Aji Dharma gitu kan ya, itu nantinya banyak banyak terinspirasi dari misalkan karya-karya yang ditulis oleh misalkan Budi Dharma seperti itu, atau misalkan karya-karya Agus Nur yang itu banyak misalkan terinspirasi dari karya-karyanya Senogumi Aji Dharma. Nah, kan kita berbicara dalam konteks kaitan antara sastra nasional satu ya dengan sastra nasional yang lainnya, atau sastra yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan sastra yang ditulis oleh bahasa Indonesia lainnya tapi ditulis oleh pengarang yang berbeda. Nah, dalam konsep yang dikemukakan oleh misalkan lebih lanjut ya kita sebutnya sebagai sebuah intertekstualitas ya, jadi hakikat sebuah teks di dalam teks yang lainnya. Dan nanti yang akan kita cari adalah ya persamaan, perbedaan, diubahkah gitu kan ya. Nah, seperti itu nanti akan kita cari, termasuk dalam konteks nantinya sastra dunia gitu kan ya. Tadi seperti yang saya jelaskan dari pendapatnya Nada tadi ya, bahwa lazim gitu kan ya antara bias-bias dari bangsa yang satu itu kepada bangsa yang lainnya, baik itu segar ide cerita ataupun nantinya dari segi bahasa seperti itu. Nah, makanya saya selalu memberikan contoh, misalkan nun jauh, misalkan dalam tradisi Yunani kuno kita ada cerita, kita pernah tahu ada cerita tentang Oedipus kompleks ya, tentang bukan Oedipus kompleks, Oedipus Rex gitu kan ya, karya Sophocles yang lebih kurang itu bercerita tentang kasus incest gitu kan, seperti itu ya. Lalu lari ke tanah Jawa, itu di Sunda dan juga di Jawa gitu kan ya. Nanti di Sunda ada cerita tentang Sangkuriang. Yang lebih kurangnya itu ceritanya temanya sejenis seperti apa yang dituliskan oleh Sophocles dalam tradisi Yunani kuno. Lari ke bagian terus ke timur, ada cerita tentang Prabu Watu Gunung yang terdapat di dalam kitab Babad Tanah Jawi. Ya, ceritanya tentang apa? Itu sama tentang incest. Nah, bagaimana nantinya antara satu belahan dunia ya dengan belahan dunia yang lainnya yang mungkin bahasanya berbeda, ya pasti beda gitu kan ya. Tapi ada bias-bias samanya itu yang bisa kita runut gitu kan, yang bisa kita lihat persamaan, walaupun nanti ada perbedaan-perbedaan tentunya yang disesuaikan dengan konteks di mana cerita itu nantinya diciptakan atau berada, seperti itu. Nah, itulah saya kira hakikat penting dari mata kuliah sastra bandingan ini. Nah, oleh karena itu lebih lanjut nanti pada pembahasan berikutnya, nah kita akan berbicara tentang ruang lingkup dari sastra bandingan ini gitu kan ya. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang ruang lingkup yang dari posisi penelitiannya dan yang lain, karena ujung-ujungnya dari mata kuliah ini adalah Anda nantinya akan memiliki pengalaman dalam menganalisis sebuah sastra dalam konteks sastra bandingan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.